Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendidikan. Kembali lagi bersama saya Karima Saraswati dari UPTD PTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Sahabat, tepatnya hari ini di hari Selasa pada tanggal 28 April 2026, saya sedang berada langsung di Hotel Emilia Palembang, yang dimana sekarang ini sedang berlangsungnya pelatihan strategi pembelajaran mendalam atau deep learning berbasis teknologi masa depan bagi guru SMA, SMK, SLB se-Sumatera Selatan. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dan hari ini merupakan hari kedua dari pelaksanaan kegiatan. Adapun narasumber kita hari ini yaitu Bapak Bastudin SPD MPD dan juga Bapak Agus Munir SPD lalu Bapak Arfansyah Eskom Epkop. Baik sahabat pendidikan, selamat menyaksikan. Kalau kita berpikir negatif ya sudah menjadi tidak sukses kita ya. Nah, ini fondasi kenapa itu mindset itu menjadi penting. Di dalam belajar juga anak-anak seperti itu. Kalau anak-anak sudah dikasih tugas sudah nyerah, ya sudah. Ujung-ujungnya akan gagal gitu. Nah, tugas kita membangun agar anak-anak itu memiliki mindset yang baik ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana mindset itu mempengaruhi kesuksesan dalam kehidupan serta dalam pembelajaran? Bagaimana? Ada pendapat? Saya, Pak. Iya, boleh. Menurut saya mindset itu bisa mempengaruhi pendapat kita dengan dia mendeteksi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risma Riansi dari SMA Negeri 1 Lubuk Linggau. Menurut pendapat saya, mindset itu akan mempengaruhi kesuksesan dalam hal ketika dia mendikte pola pikir kita, lalu itu akan membuat atau melakukan proses penentuan hasil akhirnya. Jadi mindset itu akan mendikte pola pikir kita atau tingkah laku kita dan membentukkan tindakan yang akan kita lakukan selanjutnya. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Kayaknya Ibu udah pernah belajar ya Tang Peng. Jadi mindset akan mempengaruhi tindakan dan tindakan akan mempengaruhi hasil gitu ya. Itu rumusnya ya. Baik, coba kita lihat berikutnya. Sudah terjawab oleh Ibu. Jadi, mengapa mindset itu penting? Mindset itu akan mempengaruhi tindakan kita. Tadi misalnya, diundang ke pelatihan ini. Responnya negatif. Tindakan kita apa? Menolak kan? Tapi kalau responnya positif, menerima. Dengan mengikuti, maka hasilnya apa? Hasilnya dapat ilmu. Kalau menolak, apa? Tidak dapat ilmu. Nah, jadi mindset ini menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya. Jadi mindset itu ada dikatakan mindset itu segalanya loh Bapak Ibu. Dia mendikte tindakan dan hasilnya yang akan didapat gitu ya. Nah, ini ada dua jadi mindset tadi. Mindset itu terbagi dua, ada growth mindset, ada fixed mindset. Kalau Bapak Ibu pelatihan PM, PPT ya, pola pikir tetap. PPB, pola pikir bertumbuh. Nah, ini istilah terjemahannya. Tapi kalau yang bahasa Inggrisnya growth mindset dan fixed mindset. Kita akan fokus pada growth mindset. Tapi kita perlu juga mengenal fixed mindsetnya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kalimat seperti ini, saya memang tidak pandai. Mungkin ada siswa yang berkata demikian. Saya perlu belajar dengan cara yang berbeda. Coba Bapak Ibu identifikasi kesamaan dan perbedaan di antara dua siswa tersebut. Kesamaannya apa? Perbedaannya apa? Sama-sama? Terus? Yang satu menolak, yang satu mau berkembang, mencari solusi yang satunya. Coba. Jadi dengan kesamaannya apa? Perbedaannya apa? Kalau persamaannya, kalau dari sini kita lihat sama-sama belum pandai ya Pak. Karena yang satunya saya memang tidak pandai, yang satunya lagi
memang belum pandai, tapi dia punya punya kemauan untuk belajar dengan cara yang berbeda. Artinya yang pertama, dia punya fixed mindset atau pola pikir tetap. Kemudian yang kedua itu dia punya pola pikir bertumbuh atau growth mindset, seperti itu. Ada lagi yang lain? Sama? Sini? Ibu lagi? Perbedaan saja. Sedikit tambahan untuk yang kesamaannya, sama-sama sadar bahwa mereka punya kekurangan. Itu saja. Kalau yang lainnya sama. Oke, yuk sama. Sama dengan Oke, sama dengan Pak Edi. Mari kita lihat. Kesamaannya masih sama-sama gagal semua tuh. Jadi kalau dikasih tugas tuh belum bisa menyelesaikan semua, jadi sama-sama gagal. Cuma perbedaannya apa? Perbedaannya tadi sudah dikatakan. Jadi perbedaannya ada yang growth mindset, ada yang fixed mindset. Jadi ada yang melihat ketika gagal, oh memang saya tidak ini. Atau Bapak Ibu, oh saya memang tidak berbakat ya. Oh saya bukan ahlinya dia. Tapi ada yang mau dikasih kesempatan, Ibu atau Bapak ikut di kelas AI. Mungkin ada yang kata, wah saya tidak mampu. Nah itu kira-kira masuk ke mindset. Tapi saya latar belakangnya tidak IT ya. Tapi ini peluang bagi saya mau belajar. Nah maka orang yang demikian memiliki growth mindset. Nah di dalam kehidupan kita ini dua-duanya itu ada. Kita tidak bisa menafikan dua pola pikir ini ada di dalam diri kita. Persoalannya itu pilihan kita. Kita mau memilih growth mindset atau fixed mindset. Tidak ada orang yang sepanjang hidupnya, selama hidupnya dia tuh growth mindset terus gitu. Pasti ada yang namanya fixed mindset. Tetapi ketika dia menyadari bahwa oh ini fixed mindset, ini growth mindset, dia mau memilih yang mana? Mau memilih yang fixed atau growth. Nah, yang terjadi kita banyak memilih yang fix tadi. Ketika dikasih sesuatu tantangan lalu merasa tidak mampu, pilih fix. Nah, cari nyaman kata Ibu ya. Zona nyaman. Nah, jenisnya bisa gitu. Nah, jadi kecerdasan itu bukan suatu bawaan, jadi bisa dirubah. Nah, kalau growth mindset itu keyakinan bahwa seorang lahir dengan kecerdasan dan kemampuan yang bisa dikembangkan lewat proses belajar dan berusaha. Jadi semua kita awalnya tidak bisa semua ya, tapi dengan usaha kerja keras kita menjadi bisa. Kita itu kan suka menyerah itu mungkin karena macam-macam alasannya. Bayangkan anak-anak kecil itu kan awalnya nggak bisa jalan. Dengan kerja keras jatuh segala macam, nangis kemudian, tapi tidak menyerah. Akhirnya apa? Bisa jalan. Kalau Bapak Ibu mau mencoba sesuatu yang baru, gagal itu biasa. Kalau kita sudah dewasa ini, ketika gagal malu gitu kan. Tidak lulus gitu kan. Tidak lulus DPM, tidak lulus DAI, malu. Nah, orang yang growth mindset tidak peduli kegagalan. Kegagalan itu sebagai awal untuk belajar lebih lagi kan. Nah, jadi ini jenisnya ya Bapak Ibu. Ini ada dua. Biasanya fixed mindset saya tidak bisa ya. Tapi kalau yang growth mindset dia bilang saya bisa. Ini terkait dengan growth mindset. Saya lanjutkan saja. Nah, biasanya terjadi konflik antara growth mindset dan fixed mindset ketika kita dihadapkan pada lima keadaan ini. Challenge, ketika ditantang, ada tantangan. Obstacle, ketika ada kesulitan, hambatan. Kemudian effort, usaha. Kemudian kritik. Kemudian kesuksesan orang lain. Pada lima ini secara umum terjadi pertentangan antara growth mindset dan fixed mindset. Jadi kalau fixed mindset ketika ada tantangan menghindar atau menerima, ditantang kepala sekolah ikut pelatihan ini,
mungkin kepala sekolah menawari beberapa guru. Tadi Pak Edi cerita, ada tidak yang bisa dari sekolahnya? Nggak ada. Nah, Pak Edi sudah bisa mengidentifikasi, berarti guru-guru Pak Edi itu fix mindset, dia menghindar. Pak, saya saja Pak ikut. Nah, gitu kan? Berarti dia menerima. Maka ketika menerima, itu masuk growth mindset. Kita sering gitu kan? Kamu ikut. Nah, ada tantangan dari kepala sekolah ya? Atau udah. Bapak Ibu bisa identifikasi diri sendiri. Oh, ketika ada tawaran, ya, tantangan gitu-gitu ya, lalu Bapak Ibu menolak, sesungguhnya Bapak Ibu memilih fix mindset. Tapi ketika ditawari, maka Bapak Ibu masuk kategori growth mindset. Ini terjadi kan dalam kehidupan kita? Pada anak ketika ngajar, tantang. Jangan Pak, sedikit aja soalnya Bu, sedikit aja. Nah, itu udah secara kata-kata kita udah bisa mengidentifikasi. Oh, anak ini fix mindset, gitu kan? Oh, anak ini growth mindset. Nah, ada aspek itu ya. Yang berikutnya, ada hambatan. Dalam hidup kita ini selalu ada kesulitan ya. Ada hambatan. Bapak Ibu datang ke sini, ada hambatan. Mengajar juga ada hambatan. Segala macam lah. Tantangan dari murid itu. Nah, kadang-kadang kita nyerah gitu kan. Nyerah dengan keadaan. Diri kita tuh ada fix dan growth mindset. Jadi kalau ada tawaran, misalnya ini tawaran ya, jangan langsung respon Bapak Ibu. Kalau kita mau fix mindset gitu kan. Kata kamu ngajar kelas ini ya, langsung nolak kan. Misalnya kelas yang nakal gitu kan, jangan langsung respon. Kalau langsung respon itu kategorinya kita kadang-kadang langsung ke fix mindset. Dengar dulu suara fix mindset. Suara fix mindsetnya, nggak usah lah. Di situ anaknya nakal-nakal kira-kira gitu kan. Nah, didengar dulu itu. Didengar dulu langkah pertamanya. Jadi ada tawaran, ada apapun ya tadi dalam 4 aspek ya terkait dengan growth mindset. Apa yang pertama? Tantangan, kemudian kesulitan. Ini kan ada 2 nih kalau ditawarin ngajar kelas yang nakal tuh. Satu ada tantangan di situ, ada kesulitan pasti kalau ngajar di kelas yang ini. Kemudian ada usaha juga, kemudian kritik, yang terakhir kesuksesan orang lain. Nanti saya ngajar itu saya dianggap tidak sukses, itu kan ancaman itu kan. Jadi ada pada aspek-aspek yang munculnya fixed mindset. Nah, ketika ditawari itu tadi dengar dulu. Oh, di dalam hati saya ini dominannya fixed mindset. Nah, sekarang pilihan yang berikutnya. Bapak Ibu harus sadari dulu bahwa Bapak Ibu punya pilihan ini. Milih maksudnya. Milih fixed mindset atau growth mindset. Jadi tadi saya katakan, fixed and growth itu pilihan bagi Bapak Ibu. Nah, kalau mau fixed mindset sudah pasti Bapak Ibu akan menolak. Tetapi kalau Bapak Ibu memilih growth mindset, maka Bapak Ibu akan menghadapi tadi, ya, menerima kritikan segala macam tadi yang di level di atasnya ya. Nah, ini langkah ketiganya. Langkah 4-nya lakukan tindakan growth mindset. Jadi kalau ditawari, mikir-mikir dulu nih, dari ini, baru terima. Saya terima ini. Mengajar di kelas yang paling nakal. Itu langkah-langkah agar kita bisa merubah dari fixed mindset menjadi growth mindset. Nah, itu terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam segala hal ya. Di rumah tangga juga ada seperti itu pasti. Dalam lingkungan kerja, dalam pergaulan, dan semua lini kehidupan itu ada 4 hal ini. Kalau kita mau merubahnya ya. Jadi 4 langkah ini yang dapat kita lakukan untuk merubah growth mindset menjadi fixed mindset. Nah,
suara dari dalam diri kita menimbulkan kekhawatiran. Itu kan tadi? Jadi kalau ditawari itu ada khawatirnya ya. Berhadapan dengan tantangan, kesulitan, kamu yakin bisa mengerjakannya? Bagaimana kalau gagal? Ini ada mulai tadi kan takut dikritik ini, kalau gagal gimana ya? Ini yang perlu kita dengar dulu. Kalau kita tidak melakukan ini, maka kita kadang-kadang tidak tahu apakah kita growth mindset atau tidak. Nah, kemudian berbicara dengan suara growth mindset. Jadi suara di dalam diri yang menciptakan optimisme dan berguna merespon fixed mindset. Fixed mindset voice ya, suara fixed mindset. Nah, dengan ini bisa menerima tantangan segala macam usaha kita lakukan untuk bisa menjadi orang yang berpikiran growth mindset. Ini suara fixed mindset. Saat saya gagal, saya merasa tidak mampu. Setelah saya telah melakukan kesalahan, saya akan menyerah. Saya belum pernah mengerjakannya, sebaiknya saya menghindarinya. Suara growth mindsetnya seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Saya optimis. Hah? Coba. Saya optimis. Suara growth mindset, coba Ibu. Yang nomor 1. Menurut Ibu, suara growth-nya apa? Kalau saya gagal, saya akan mencoba lagi. Kalau saya gagal, saya akan mencoba lagi. Baik. Yang nomor 2, Ibu. Coba Ibu. Nomor 2 itu saya telah melakukan kesalahan, saya akan menyerah. Suara growth mindset-nya, jika saya benar, saya akan melakukan jika saya melakukan kesalahan, maka saya akan memperbaikinya. Oke, jika saya salah melakukan kesalahan, saya akan memperbaikinya. Ada lagi yang lain? Oh, yang 3. Boleh yang 3. Baik, perkenalkan saya dari Mary Indriani, SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Saya akan mencoba menjawab. Saya belum pernah mengerjakannya. Sebaiknya saya akan mencobanya. Saya akan mencobanya ya. Ini mencoba membuat kalimat growth mindset ya. Saat saya gagal, saya akan bertahan dan coba lagi. Sama lah ya tadi ya. Yang berikutnya, saya telah melakukan kesalahan, saya akan belajar agar tidak mengulanginya. Ini growth mindset. Yang berikutnya, saya akan mencoba mengerjakannya. Ini peluang untuk belajar bagi saya. Nah, ini tadi ada suara fixed mindset, lalu kita rubah menjadi growth mindset. Nah, kalau sudah berpikir ini, kalau ada tawaran, kita cenderung akan menerimanya. Baru ambil keputusan. Saya menerima ya. Sama tadi misalnya ketika Pak Edi nawari ke guru-gurunya mau IGD ini, kalau gurunya menggunakan konsep ini mungkin dia akan menerimanya Pak Edi. Baik, yang berikutnya tujuan materi ini Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu diharapkan mampu menjelaskan konsep dan kerangka kerja dan karakteristik pembelajaran mendalam. Yang kedua, mampu memahami prinsip dan pengalaman belajar dalam pendekatan pembelajaran mendalam. 2 ini saja tujuannya Bapak Ibu. 2 ya. Saya tidak menggunakan kata memahami ya, karena memahami itu kelompok yang sangat umum dan susah mengukurnya. Tapi kalau menjelaskan itu sudah masuk kata kerja operasional. Jadi saya gunakan kata kerja. Nah, yang kedua ini yang agak umum masih memahami ya. Memahami itu nanti perlu dibuat IKK-nya atau KKTP-nya ya.
Baik, kita mulai dengan sebuah kutipan Bapak Ibu. Ini masuk ke tentang guru ini. Kalau tadi tentang umum ya. Ini kata-kata Einstein. Tadi ada enggak Albert Einstein ya, saya kutip ya. Ada kata-katanya yang cukup menarik menurut saya. If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Jadi maksudnya ada di lain kutipan begini. Kata Einstein itu orang yang pintar itu bukan orang yang ribet kata-katanya, tapi orang yang menggunakan bahasa yang sederhana. Nah, itu menunjukkan bahwa dia orang pintar. Saya ingat kata-kata itu kalau Unsri Pak Bahtiar ya. Ada yang tadi di psikologi itu ya. Itu istilahnya istilah psikologi semua. Jadi ketika ikut materi kuliah dia itu saya pusing gitu ya. Karena dia tidak menggunakan bahasa yang sederhana. Ada orang yang Tanto Yahya ya. Tanto Yahya itu bahasanya enak denger ya. Bahasanya sederhana ya. Nah, dia itu mencoba menerapkan apa yang dibacanya. Dia mengutip Einstein juga. Jadi kata Tantowi, saya belajar di kutipan Einstein. Orang yang pintar itu bukan orang yang ini, tapi menggunakan bahasa yang sederhana. Nah, di lain sisi kutipan ini gini. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menjelaskan sesuatu dengan bahasa yang sederhana, ya, maka sesungguhnya Bapak Ibu memahami materi itu. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar fisika, Bapak Ibu ngajar menggunakan bahasa yang sederhana yang bisa dipahami anak, berarti Bapak Ibu memahami konsep fisika. Tapi ketika Bapak Ibu ini masih ribet lah kira-kira, anak-anak bingung, maka Bapak Ibu, kalau menurut kutipan ini ya, kita belum memahami apa yang kita ajarkan. Nah, pertanyaan pertama, kalau tadi pertanyaan diawali dengan apa, mengapa, dan bagaimana, saya mengawali dengan ini. Mengapa perlu pembelajaran mendalam, Bapak Ibu? Mengapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau sharing? Mengapa perlu pembelajaran mendalam? Kenapa, Bu? Karena dengan belajar dengan pendekatan belajar mendalam, kita berharap anak itu bukan hanya belajar materi dengan menghafal, tapi lebih paham, membekas dalam ingatannya gitu. Sehingga dia bisa tadi yang seperti Bapak tadi awal, bisa juga dia nanti memahami dengan secara sederhana, menjelaskan dengan sederhana dengan temannya, dengan diri sendiri gitu. Baik. Fakta yang terjadi sekarang, apakah anak fokus pada menghafal? Tidak juga ya. Tapi dominannya menghafal ya. Oke. Baik. Bapak Ibu yang lebih tahu mengapa perlu pembelajaran mendalam. Kita lihat ini. Cek pengalaman. Refleksi awal. Ini ruang meeting 1 atau 2 nih? Pernahkah Bapak Ibu memiliki pengalaman setelah mengikuti pembelajaran tidak memahami apa yang telah dipelajari? Pernah nggak punya pengalaman itu? Sering. Habis pelatihan tadi belajar apa? Nggak tahu belajar apa ya. Atau guru, murid, saya baca, nak belajar apa tadi nak? Nggak tahu belajar apa ya. Nah, nama guru lagi kan? Pernah ya? Baik, pernah. Jujur ini kita refleksi kan? Tidak menghakim loh. Refleksi. Pernahkah Bapak Ibu mengalami situasi di mana Bapak Ibu lupa dengan apa yang sudah dipelajari sebelumnya? Sering. Hebat tak nyatet. Masuk besok tahu-tahu seminggu hilang. Sering ya? Baik. Ya benar pertanyaan aku ini. Pernahkah Bapak Ibu mengalami situasi di mana Bapak Ibu tidak fokus saat mengikuti suatu kegiatan atau pelatihan? Pernah. Ini kok di sini pikirannya kemana? Berarti apa? Ini waktunya snack ini Pak. Pasti masih ngajar ini ya. Pernah ya? Baik. Yang berikutnya, pernahkah Bapak Ibu mengalami situasi di mana Bapak Ibu kurang antusias, kurang motivasi ketika mengikuti suatu kegiatan pembelajaran atau pelatihan? Pernah. Tidak termotivasi, tidak antusias. Aduh. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya.
Jika iya, tadi kan banyak iya kan? Ya, jawaban. Mungkinkah situasi ini terjadi pada siswa kita? Ya. Nah, Kamu baik. kamu baik. Mungkinkah ini terjadi? Terjadi ya Bapak Ibu ya. Tidak termotivasi, tidak ingat, tidak paham, itu terjadi dengan siswa kita. Nah, ini masalah pembelajaran berarti. Inilah masalah pendidikan. Tidak paham, lupa, tidak termotivasi, ini masalahnya. Jadi yang harus difokuskan di mana? Proses. Pertanyaannya, mengapa Bapak Ibu bisa lupa, tidak paham, tidak termotivasi? Mengapa? Lagi tak mood. Oke, ikut jawab. Lagi tak mood. Minatnya kurang. Niatnya kurang. Apa lagi? Mengapa bisa? Ya, coba ini. Yang pertama, apa manfaatnya bagiku, jadi dia tidak merasa itu memberi manfaat. Yang kedua, dia tidak terlibat dalam proses pembelajaran. Oke, ada dua. Tidak tahu manfaatnya. Kemudian apa tadi yang kedua? Tidak terlibat. Tidak terlibat. Ada lagi? Faktor eksternal Pak, mungkin dari ada masalah keluarga. Oh iya. Lagi ada masalah keluarga? Alhamdulillah. Lancar ya? Kalau lancar berarti bisa paham gitu ya. Ada lagi? Belum berkesadaran diri. Oke, Ibu? Saya tidak bersadaran, kayaknya pembelajaran yang disampaikan bisa menyenangkan bagi dia. Tidak menyenangkan. Oke. Menggembirakan. Ada lagi? Belum bermakna. Baik. Jadi ini mengapa ini jawaban terbuka ini, tidak ada kuncinya ya. Karena yang digali kan pengalaman Bapak Ibu. Lupa, tidak ingat, paham, tidak paham dan seterusnya. Penyebabnya Bapak Ibu juga menganalisis. Jawabannya terserah Bapak Ibu jawabannya. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan untuk mengubah keadaan ini? Anak tidak paham, tidak dilibatkan, tidak tahu manfaatnya. Belajar ini apa sih manfaatnya? Apa yang harus dilakukan? Tadi jawabnya PM itu. Dalami lagi. Yakin PM? Yakin ya? Oke. Pilihannya benar. Ini pilihannya PM. Baik, kondisi ini masalahnya selesai mungkin tidak dengan satu metode ya. Tapi paling tidak ada upaya yang kita lakukan untuk mengubah keadaan agar anak paham ketika belajar, tidak lupa, termotivasi. Nah, salah satu alternatif yang diberikan oleh pemerintah yaitu dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, ini yang diupayakan oleh pemerintah dengan harapan tadi situasi-situasi pembelajaran yang tidak menyenangkan, tidak melibatkan siswa, siswa tidak tahu manfaatnya, itu diharapkan bisa minimal dikurangi, bahkan mungkin bisa diatasi dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan mendalam ya? Pada kata pembelajaran mendalam. Coba. Ya. Jadi menurut saya dari bacaan-bacaan yang sempat terbaca, dari pendengaran-pendengaran yang sempat terdengar, jadi makna mendalam itu adalah proses pembelajaran itu dilakukan dengan penuh kesadaran, dalam keadaan yang menggembirakan, sehingga memberikan makna bagi peserta didik atau siswa gitu. Oke. Terima kasih Pak Edi. Jawabannya lebih kurang
harus memenuhi prinsipnya ya. Tapi belum lengkap kalau yang baru prinsipnya kan. Ada lagi? Apa yang dimaksud mendalam? Ini yang pernah ikut PMPM kan ini. Olah hati, olah rasa, olahraga, olah pikir. Bapak Ibu, pernah tidak Bapak Ibu ngobrol-ngobrol ini, biasa kalau guru tuh kumpul-kumpul ya, ada kelompok-kelompok ya, Ada hari belajar. misalnya kayak gini lah, terdengar sesuatu yang menyelekitkan gitu ya, pokoknya tidak akan kurupakan kata-katanya sampai kiamat, tidak kumaafkan ya. Pernah tidak ngalami itu? Belum ya? Dendam kali Pak. Dapat dendam ya? Iya. Pernah ya? Ada ya Bapak Ibu mengalami situasi yang pokoknya ringan, tidak akan terlupakan. Sakit hati biasanya itu. Dalam nggak itu kira-kira? Kenapa? Tidak lupa ya? Sampai umur sekian masih ingat tuh kejadian itu kan? Itu kira-kira dalam nggak menurut Bapak Ibu? Dalam itu karena diingat Pak, teringat. Lalu pernah tidak Bapak Ibu mengalami situasi lalu Bapak Ibu berkata, saya tidak akan lupakan dia.